Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah BK-ABK. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang tunadaksa dan cerebral palsy. Dengan saya sendiri, Aisyah Putri Oktaviani, NPM 132, teman saya Kana Nadira Yuliana, NPM 140, Isna Maisaro, NPM 196, dan Reza Muhammad Pradana, NPM 008. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tunadaksa dan pengertian cerebral palsy. Yang pertama, pengertian tunadaksa. Pengertian tunadaksa secara etimologi yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah perlakuan, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tunadaksa dapat didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot tulang, persendian, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, kecelakaan baik terjadi sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. Yang kedua, pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy sendiri merupakan suatu gangguan atau kelainan yang terjadi selama perkembangan anak yang merusak sel-sel motorik dalam susunan saraf pusat. Akibatnya, kelainan pada otak anak. Dilihat dari makna kata sesungguhnya, kata cerebral palsy terdiri dari dua, yaitu cerebral dan palsy. Kata cerebral diambil dari cerebrum yang berarti otak dan kata palsy yang berarti kekuatan. Jadi, menurut arti, kata cerebral palsy merujuk pada kekuatan yang disebabkan karena adanya gangguan yang terletak di dalam otak. Ya, setelah pembahasan tentang pengertian tunadaksa dan cerebral palsy dari bahasa tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri dari tunadaksa dan cerebral palsy. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang karakteristik tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin mengenai karakteristik tunadaksa. Yang pertama yaitu karakteristik akademik. Penyandang tunadaksa yang mengalami kelainan pada sistem otot dan rangka adalah normal sehingga dapat mengikuti pembelajaran sama dengan individu yang normal. Sedangkan penyandang tunadaksa yang mengalami kelainan pada cerebral, tingkat kecerdasannya bertentangan mulai dari tingkat idiot sampai dengan gifted atau cerdas. Nah, di sini tingkat kecerdasan tunadaksa yang idiot atau rendah, dia mengalami kesulitan untuk berbicara. Dia kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata itu jadinya tidak jelas. Terus dia sulit untuk berinteraksi di kehidupan sosialnya. Dia merasa minder. Nah, yang kedua itu karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional penyandang tunadaksa bermula dari konsep diri individu yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang tua. Jadi penderita tunadaksa itu merasa dirinya itu kayak tidak penting, dia kayak merasa minder kalau beradaptasi dengan teman-temannya yang normal, dia merasa tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Dan pasti dia itu menganggap bahwa dia itu manusia yang lemah, dia kayak merasa tidak dianggap. Ya, yang karakteristik yang terakhir yaitu fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan penyandang tunadaksa biasanya selain mengalami cacat tubuh adalah kecenderungan mengalami gangguan lain seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, dan gangguan bicara. Nah, di sini selain dia cacat tubuh, tetapi kadang si penderita tunadaksa juga mengalami cacat yang lainnya seperti dia kesulitan untuk mendengar, kesulitan untuk gangguan berbicara, kesulitan untuk
mengucapkan kata-katanya itu tidak jelas seperti itu. Itu gangguan lainnya selain dengan gangguan cacat. Ya, selanjutnya saya di sini akan membahas karakteristik dari atau ciri-ciri dari cerebral palsy. Pada tahu nggak ciri-ciri yang dialami penderita cerebral palsy itu apa aja? Ya, saya akan membahasnya di sini. Menurut Warner, ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri awal untuk mengenali gejala penderita cerebral palsy, yaitu yang pertama, pada saat kelahiran biasanya terlihat lemas dan terkulai. Yang kedua, kadang-kadang bayi nampak membiru dan kesulitan untuk bernafas dengan benar. Yang ketiga, terlambat dalam pertumbuhan seperti mengangkat kepala, duduk, menggunakan tangan ataupun bergerak. Jadi di usianya yang seharusnya bayi sudah bisa berjalan, bisa menggerakkan tangan ataupun itu terhambat. Dia belum bisa menggerakkan tangan, dia belum bisa duduk. Yang keempat, memiliki kesulitan dalam hal menghisap, menelan, dan mengunyah. Kondisi ini menyebabkan bayi atau anak memiliki masalah dalam hal makanan dan minum. Di samping itu, biasanya bayi atau anak dengan cerebral selalu mengeluarkan air liur. Jadi di penderita cerebral ini kesulitan saat untuk menelan makanan, untuk minum, dan kebiasaannya itu sering mengeluarkan air liur. Ya, selanjutnya karakteristik penderita cerebral palsy yang kelima yaitu badan bayi sering kaku. Kondisi ini menyebabkan ibu dari si anak cerebral palsy ini mengalami kesulitan ketika dia saat mengangkat, terus dia harus menggunakan bajunya karena dia itu belum bisa memakai baju sendiri. Kesulitan saat memandikan ataupun ketika mengajak bermain. Di sini kebanyakan menderita cerebral palsy ini menggunakan kursi roda. Yang selanjutnya keenam yaitu kesulitan dalam berbicara atau berkomunikasi. Anak cerebral palsy ini biasanya terlambat dalam berbicara atau tidak jelas dalam mengucapkan kalimat atau kata. Nah, disebut ini si anak cerebral palsy ini ketika berbicara itu mengalami kesulitan, seperti dia itu lafal kata-katanya itu tidak jelas. Yang selanjutnya, yang ketujuh, anak cerebral palsy biasanya juga memiliki masalah terhadap intelijensinya. Hanya 25% kasus yang mempunyai intelijensi rata-rata normal, sedangkan 30% kasus menunjukkan IQ di bawah 70. Ya, sekian dari saya pembahasan dari karakteristik atau ciri-ciri dari tunadaksa dan cerebral palsy. C. Penyebab dari tunadaksa dan cerebral palsy. Yang pertama yaitu penyebab dari tunadaksa. Penyebab dari tunadaksa itu ada dua. Yang pertama ada sebelum kelahiran, yaitu kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan, pada umumnya disebabkan oleh faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Sedangkan faktor yang menyebabkan kelainan selama dalam kandungan adalah anoksia prenatal, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan aborsi, gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor rhesus. Yang kedua yaitu setelah kelahiran. Keterbatasan fisik yang disebabkan setelah lahir umumnya disebabkan karena faktor penyakit seperti meningitis, ensefalitis, influenza, difteri, pertusis, dan lain sebagainya.
Penyebab dari cerebral palsy, yaitu penelitian terkini menunjukkan bahwa sebagian besar cerebral palsy dihasilkan dari perkembangan otak yang abnormal atau kerusakan otak pada saat melahirkan. Selain itu, kecelakaan, kekerasan, malpraktek, kelainan, infeksi, atau cedera juga diketahui menjadi penyebab yang menyebabkan terjadinya cerebral palsy. Cerebral palsy bukanlah sebuah penyakit yang mengancam jiwa, melainkan sebuah kondisi, kecuali anak yang terlahir dengan kasus yang sangat parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Muhammad Prananda ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. D. Kita sampai di poin D, yaitu dampak dari tunadaksa dan cerebral palsy. A. Dampak pada emosional dan emosi anak tunadaksa. Anak tunadaksa cenderung merasa malu, rendah diri, dan sensitif, memisahkan diri dari lingkungan. Karakteristik sosial atau emosional anak tunadaksa bermula dari konsep diri anak yang merasa dirinya cacat, tidak berguna, dan menjadi beban orang lain yang mengakibatkan mereka malas belajar, bermain, dan berperilaku salah lainnya. B. Keterbatasan yang dimiliki penyandang tunadaksa dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya. Keterbatasan tunadaksa didiskriminasi dan akhirnya merasa tertekan. C. Faktor lingkungan sosial yang dialami oleh anak tunadaksa juga mempengaruhi konsep dirinya sebagai makhluk sosial. Baik, kita lanjut. Dampak pada cerebral palsy. A. Dampak sosial pada sosial dan pekerjaan. Dalam penelitian Russo, Godwin, Miller, Han, Komel, dan Crotty yang berjudul Self-Esteem, Self-Concept, and Quality Life in Children with Hemiplegic Cerebral Palsy menunjukkan hasil bahwa anak-anak cerebral palsy memiliki harga diri, konsep diri, dan kualitas hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman sebayanya yang normal. B. Dampak pada emosional. Ketika remaja cerebral palsy tidak mampu memenuhi kebutuhan psikologisnya, maka muncul sikap rendah diri, cemas, dan agresif. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.